Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Zafira Nursetia, NIM 180604333, kelas A4 PGSD 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah berdasarkan aturan kurikulum 2013. Pendekatan ini berpusat kepada siswa. Siswa secara aktif mengkonstruksi konsep prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep prinsip yang ditemukan. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menurut Daryanto halaman 54. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Langkah-langkah pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau menalar, dan mengkomunikasikan. Contoh pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kita ambil dari kelas 3 semester 1, tema benda di sekitarku, subtema wujud benda, materi pokok wujud benda dan sifatnya. Kegiatan awal. Pertama, guru mengucapkan salam seperti selamat pagi, kemudian menyanyikan lagu nasional seperti Indonesia Raya atau lagu-lagu daerah, melakukan presensi terhadap kehadiran siswa, melakukan apresiasi terhadap materi sebelumnya, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Kegiatan inti. Tahapan pembelajaran saintifik yang pertama yaitu mengamati. Guru dan siswa mengamati benda-benda yang ada di sekitar mereka. Atau guru dapat menampilkan video pembelajaran seperti contoh berikut ini. Teman-teman, manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami di alam atau benda alam, dan ada benda buatan. Benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh benda alam: pasir, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, sedangkan benda buatan adalah benda-benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contoh benda buatan yaitu mobil, buku, gunting, dan lain-lain. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Volume itu apa ya? Massa itu apa ya? Oke, volume disebut juga kapasitas atau disebut juga isi. Nah, volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Nah, teman-teman, massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat. Tetapi, massa dan berat itu memiliki perbedaan loh, teman-teman. Massa di mana-mana itu sama. Namun kalau berat itu dapat berubah-ubah tergantung gaya gravitasi di tempat tersebut. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita itu pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Pembahasan yang pertama, benda padat. Benda padat memiliki sifat.
Sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Sifat yang kedua, benda padat memiliki berat dan massanya tetap. Yang ketiga, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Nah, yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Yang keenam, benda padat dapat digenggam. Oke teman-teman, Miss Imas jelaskan satu persatu sifat benda padat ya. Yang pertama, sifatnya benda padat itu bentuk dan volumenya tetap, walaupun tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam kelas. Volume pensil tidak akan berubah teman-teman. Bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat benda padat yang kedua yaitu benda padat memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau dalam wadah apapun, berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Sifat benda padat yang ketiga yaitu benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Setelah materi selesai disampaikan, tahap selanjutnya yaitu pembelajaran saintifik kedua menanya. Di sini siswa dilatih untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan berpikir kritis. Kedua, siswa dapat melakukan tanya jawab sesuai dengan topik pembelajaran dengan guru atau dengan temannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Pinter, Naifa. Sedang apa mereka? Pinter, siapa yang mau menjawab? Ya, Kesya. Pinter, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Pinter, siapa yang mau menjawab? Ya. Pinter, anak-anak. Kemudian, tahap pembelajaran saintifik selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi atau eksperimen. Di sini, siswa dilatih untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan berkomunikasi. Siswa juga dapat mengumpulkan informasi dengan membaca dari sumber lain atau internet, atau bisa juga dengan berdiskusi dengan temannya. Tahapan pembelajaran saintifik selanjutnya yaitu menalar atau mengasosiasi. Di sini, siswa dapat mengolah informasi yang mereka dapat. Kemudian siswa dapat memecah, memilah, dan memilih informasi yang telah mereka dapatkan. Kemudian, guru mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi atau menghubungkan informasi yang diperoleh yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan dari materi yang dijelaskan. Tahap pembelajaran saintifik selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Siswa dilatih mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengembangkan kemampuan berbahasa dengan benar, dan mengungkapkan pendapat dengan jelas dan singkat. Kegiatan mengkomunikasikan dapat dengan cara menyampaikan hasil kesimpulan secara langsung atau secara lisan, menuliskan atau tertulis, dan dapat berupa media lainnya. Seperti contoh berikut ini. Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda memiliki 3 wujud, yaitu wujud padat, cair, dan gas yang semuanya memiliki sifat yang berbeda-beda. Benda juga memiliki ciri-ciri loh teman-teman, yaitu benda itu memiliki massa dan Kegiatan penutup. Di sini, guru dapat memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan siswa di rumah. Kemudian, guru merefleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Seperti, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini?
Kemudian siswa diminta menyebutkan bagian pembelajaran yang menarik minatnya hari ini. Yang ketiga, guru dapat menyimpulkan materi keseluruhan hari ini, dan selanjutnya yaitu berdoa. Terima kasih atas penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.